Alhamdulillah, kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala angkat derajat para guru-guru kita yang telah meninggal dunia, diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Imam Abdullah bin Al-Haddad berbicara tentang haji. Masya Allah. Pembahasan di Nasihat Diniyah tentang haji. Bacanya sekarang apa tahun depan? Baca sekarang, ngaji sekarang. Ibadat kepada Allah Ta'ala ada banyak. Gak memungkinkan yang satu, kan masih ada ibadat yang lain. Nuntut ilmu juga ibadat. Ini kita hadir majelis begini juga ibadat. Kita belajar agama juga ibadat. Kita berzikir juga ibadat. Bahkan itu disebutkan dalam sebuah athar bahwasanya man raha ila masjid liyata'allama baban min al-ilm aw liyu'allimahu insarafa bihajjah wa umrah tamatain. Barang siapa yang pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama atau mengajarkannya, maka dia pulang dapat pahala haji dan umrah sempurna. Mau hajinya ditunda atau kagak, tapi pahala hajinya sekarang insya Allah kita dapat. Besok lagi habis subuh dapat lagi. Terus tiap saat, tiap waktu kita bisa dapetin pahalanya. Mukmin nggak ada yang bisa merugikan dia. Apapun yang terjadi, nggak bakalan ada yang bisa merugikan dia. Dalam kondisi apapun kita bisa dapetin pahala. Dalam situasi apapun kita bisa dapetin pahala. Jangan kecil hati. Pahala bukan di situ doang. Haji pahalanya gede. Tapi ridha dengan aturan Allah, pahalanya nggak kalah besarnya. Sabar, pahalanya nggak kalah besarnya. Syukur, pahalanya nggak kalah besarnya. Hatta sebagian al-awliya wa salihin, saat dia pergi haji, Imam Abi Bakar al-Adni, Syekh Abdurrahman bin Ali al-Mukashifin, dua-duanya pergi haji. Saat mereka pergi haji, tahu-tahu sakit salah satu dari mereka. Begitu. Hingga nggak bisa berziarah kepada Nabi Muhammad. Penyesalan besar. Karena harus nemenin saudaranya, sepupunya yang sakit ini. Hingga harus pulang. Itu di kapal sepanjang perjalanan nangis. Akhirnya malamnya melihat Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus, ayah dan paman sekaligus guru mereka. Itu berkata, ya waladi, i'tiradak 'ala al-qada a'zam min tarkik az-ziyarah. Wahai putraku, komplainnya kamu, ketidakpuasan kamu akan ketentuan Allah itu lebih besar bahayanya daripada meninggalkan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya udah, saya istighfar, saya taubat, udah ridha dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak taunya malamnya mimpi Rasulullah. Rasul datang kepada dia, ngusap pala saya, katanya yang mimpi Imam Abdurrahman bin Ali. Dia bilang, ya waladi, kata Rasulullah kepada sambil ngusap palanya, insyaallah adak betazuruna fi waqt akhir. Kelak kamu masih akan ziarah kepada kami di waktu yang lain. Khalas. Begitu. Itu saking lezatnya itu mimpi. Saya merasakan kasih sayang, kecintaan Rasulullah. Saking lezat itu mimpi, sampai saya bangun dari tidur itu wajib mandi junub. Saking lezatnya itu mimpi, nikmatnya. Orang tahunya kelezatan mandi junub, kalau yang lain ada yang lebih lezat dari itu semua lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita ridha sama Allah. Ridha sama takdirnya, ridha sama ketentuannya, ridha sama hukumnya, ridha sama aturannya dari Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Haji pahalanya besar, diwajibkan. Al-hajju fardhun wa kadzaka al-umrah lam yajiba fil umri ghairah marrah. Haji itu hukumnya fardu, begitu juga umrah.
Itu seumur hidup wajibnya 1 kali, haji dan umrah. Tapi orang apabila dia diberikan kemudahan kelapangan rezeki, kemudian berlalu 5 tahun, dia punya kelapangan rezeki dan punya kemungkinan kelapangan untuk pergi haji, bukan cuma urusan duit doang, tetapi urusan-urusan lainnya. Memudahkan dia bisa pergi haji 5 tahun sekali, berangkat 5 tahun sekali. Apabila diberikan kelapangan dan kemudahan, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita bisa pergi haji dan ziarah Nabi Muhammad SAW. Haji wajib bagi yang mampu. Yang kagak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak memaksakan kepada hambanya kecuali sebatas kemampuannya dia. Yang tidak mampu, ya dia lakukan ibadat-ibadat yang lain. Enggak, tetap saya mau berangkat haji, begitu. Ya, walaupun enggak mampu, ya tapi insya Allah saya bisa dah pelan-pelan, bisa menyicilnya, bisa membayarnya. Oh ya akhir, itu disebutkan bahwasanya ajruki bigadri nasabiki. Pahala yang kamu dapat sesuai tantangan yang kamu rasakan. Kita sekarang pergi haji mah gampang, enak. Ya, orang dulu pergi haji tahu. Saya ada ketemu dulu ada orang tua sini, dia pergi haji 50 atau 60 tahun yang lalu. Naik kapal laut. Itu berangkatnya kapan? Berangkat hajinya itu dia berangkat haji bulan Ramadan. Berangkat haji bulan Ramadan dia udah mulai berangkat haji. Pulangnya bulan Maulid. Baru nyampe ke tanah air bulan Maulid. Nah, berapa itu Ramadan? Setengah tahun buat pergi haji. Makanya nggak heran kita baca tuh Al-Habib Salim bin Jundan. Ya, kalau dia pergi ke sana tuh di musim haji tuh duduk sana bisa berapa lama? Setahun lebih. Ya, untuk di sana sekalian nimba ilmu kepada ulama-ulama yang ada di sana. Terus dulu kalau pergi haji tantangannya kematian. Soalnya mereka tuh naik kapal laut, naik perahu layar buat pergi haji tuh, naik kapal laut, naik perahu layar. Yang sering kali kandas di samudra, yang tenggelam, yang kecelakaan. Oh Masya Allah. Sampai dibilang tuh orang tua kami bilang orang dulu kalau pergi haji tuh dia bikin tahlilan dulu, baca ratib sama tahlilan. Buat siapa tahlil? Buat dirinya nih orang. Jadi kalau mati udah ditahlilin. Jadi tahlilin buat orang yang pergi haji ila Rahman, haji fulan, ada yang mau pergi haji. Sampai kayak begitunya. Mereka tahu tantangannya begitu, tapi berangkat tetap. Masya Allah. Emang haji itu jamuannya Allah, undangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang orang punya duit, tapi ya nggak bisa pergi haji. Ada aja halangannya. Ada orang juga yang kagak punya duit, tapi bisa pergi haji. Emang undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berjodoh. Itu waktu Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Ibrahim habis selesai bangun Ka'bah, terus Allah Ta'ala bilang wa adzin fin nasi bil hajj. Undang, umumkan semua manusia untuk pergi haji. Ya Rabb, ini di tanah kosong begini, di padang pasir, saya ngundangnya bagaimana? Siapa yang mau dengar? Bilang anta adzin wa alaina al-balagh. Kamu undang, teriak, panggil, kita yang nyampein suaramu kemana. Dipanggil ayuhan nas, sekalian manusia, Allah Ta'ala memanggil kalian untuk berziarah, berhaji ke rumahnya ini. Itu suaranya Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala sampaikan kepada arwah yang belum terlahir ke muka bumi ini, yang ngumpul di alam arwah sana. Disampaikan suaranya kepada mereka. Sehingga itu arwah yang di sana itu, mereka berucap, menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Ada yang jawabnya 1 kali, ada yang jawabnya 2 kali, ada yang jawabnya 3 kali. Itu ulama bilang, yang jawabnya 1 kali, ditakdirkan ketika lahir ke dunia bisa pergi hajinya sekali. Yang jawabnya 2 kali, pergi hajinya 2 kali. Yang jawabnya 10, pergi hajinya 10. Yang enggak jawab, ya kali emang dia enggak berjodoh sama pergi haji. Alhamdulillah. Gisam minallah. Anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nggak tahu, ya kita ditakdirkan berapa kali untuk menjawab daripada ajakan dan panggilan tersebut. Cuma kita harus pahami bahwasan ibadat kepada Allah Ta'ala itu ada beragam. Istita'ah, kemampuan, ya itu adalah syarat wajib daripada pergi haji tersebut. Orang kalau dikasih kemampuan, terus dia nggak pergi haji, padahal dikasih kelapangan, selagi dia masih sehat, mampu, kuat, rezeki ada, peluang juga ada.
ada peluang. Kadang duit ada, badan sehat, peluang kagak ada. Kayak di beberapa negeri itu ngantrinya ada yang 30 tahun, ada yang antriannya 40 tahun. Ya, itu ada beberapa teman kita tuh di luar negeri, ini kalau udah haji, Beb, saya udah pergi haji, terus daftar lagi gak? Daftar, begitu pulang langsung saya daftar lagi. Dapat nomor urut, dapat. Kapan? 100 tahun lagi baru bisa berangkat. Sampai segitunya. Ya. Masya Allah. Saking apa namanya? Peluangnya kagak ada. Nah kita sekarang kalau ada peluang buat pergi haji, ayo bismillah. Sampai dulu kan kita baca dalam hadis apa itu dalam riwayat hijju qabla an la yuhajjal bait. Pergi haji sebelum itu Ka'bah nggak ada yang haji lagi ke situ. Oh kita pikir masa iya? Masih lama kali. Mungkin 100 tahun, 200 tahun setelah kita dikubur. Lah nggak taunya. Nggak tahu nih tahun katanya kagak ada haji, nggak ada apa. Ala kulli hal, insyaallah Allah Ta'ala berikan kelembutan kepada kaum muslimin, ya dijauhkan kita dari bala, dari bencana, dari musibah. Disebutkan bahwasanya adabul haji, adabnya haji itu bagaimana? Bekalnya dari yang halal, nafkahnya dari yang halal, yang baik. Kemudian juga orang tuh kalau dia keluarin biaya buat haji itu dengan hati yang lapang, dengan sukarela, dengan tulus. Jangan bayar haji sambil ngedumel, sambil uring-uringan, sambil marah. Ya khalas, nafkah haji itu ntar digantiin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digantikan. Terus juga kita nih haji, bukan mau piknik, bukan mau berpesiar, bukan mau tamasya. Jadi kalau haji itu al-hajj asy'ath aghbar. Itu orang yang pergi haji itu ya berdebu, susah, capek, penat. Itu orang pergi haji kayak begitu. Kemudian juga Rasulullah pergi haji itu tahu ala rahli rathin. Itu Rasulullah pergi haji ketika itu dia punya tempat duduknya itu dilapisin oleh tikar. Itu tikernya udah butut yang harganya murah. Saking jeleknya. Pergi haji Nabi tuh naik tunggangannya tuh tatakannya tuh buat dia duduk ditatakan kayak begitu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha, terus orang yang pergi haji itu disambut oleh Allah Ta'ala, mereka menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita insyaallah bisa pergi haji. Yang belum kesampaian buat pergi haji ya sabar, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih hamba, bukan Tuhan. Apa aja diatur sama Allah Ta'ala, ya udah khalas, marhaba. Kita ridho, kita nurut. Maunya sih haji, hatta kalau bisa nih hari sekarang kita mau berangkat pergi haji, ya kan? Tapi ente mau, saya juga mau, Allah mau. Ya, kita punya kehendak, ya, Allah punya kehendak, dan nggak ada yang terjadi kecuali apa yang dikehendaki Allah. Hatta musibah qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita dari musibah kecuali apa yang Allah Ta'ala tuliskan untuk kita. Tahu gak kataballahu lana atau alaina? Beda. Allah menuliskan untuk kita, untuk memberikan keuntungan bagi kita. Enggak dibilang alaina untuk memberikan kerugian atas kita, enggak. Mukmin kagak bisa dirugikan. Enggak ada musibah yang terjadi melainkan apa yang ditulis oleh Allah untuk nguntungin kita. Untuk nguntungin kita. Yang enggak bisa pergi haji ini tahun berapa kita sekarang nih? 2020. Udah 2020 kita. Yang enggak bisa pergi haji tahun 2020, tahun 2020 ini dia dapetin pahala haji, pahala niat haji. Begitu. Ntar tahun 2021 insya Allah ada umur panjang, dia bisa pergi berangkat haji. Insya Allah biar pada cepat beres, biar pada cepat rapi, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau udah begini, jangan kita nyalahin orang. Ya udah nih salahnya kita. Nih, anak kasih tahu. Ya, orang dulu sama orang sekarang kalau terjadi musibah. Orang dulu ketika terjadi musibah terhadap negeri, bangsa, rakyat kampung, dia langsung, ini salah gue. Orang dulu kalau terjadi musibah, ini salah gue, gara-gara dosa gue, gara-gara telat tahajud, gara-gara gak sedekah, gara-gara gak sholat duha, turun musibah,
buat kampung gara-gara saya. Itu orang dulu kayak begitu. Orang sekarang kalau turun musibah, ini gara-gara dia, ini gara-gara pemimpin yang ini gara-gara pejabat yang ini gara-gara ustadz yang ini, semuanya. Dia nyalain orang, nunjuk sana sini. Nah, terus orang dulu, mereka yang kalau terjadi musibah, mereka nganggap ini gara-gara saya. Orang yang pikirannya kayak begini, mereka adalah penyebab diangkatnya musibah berkat orang-orang yang kayak begini. Wali-wali. Ada mereka aulia. Tapi orang sekarang suka nuding kalau ada musibah. Ini gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Musibah, nah gara-gara ini orang nih datangnya. Gara-gara yang kayak begini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin kita. Tahu gak musibah yang paling gede apa ya? Musibah yang paling gede itu kadang bukan balanya, bukan bencananya. Tetapi ketika kita menyombongkan diri, kita menghakimi orang lain, itu musibah yang lebih gede. Ini sifat lebih gede daripada musibah yang datang. Daripada bencana yang datang, lebih gede daripada corona, daripada apapun juga. Sampai dulu tuh ba'dul awliya wa salihin, Habib Ali bin Abdullah bin Syahab wa kathir minal awliya wa salihin, itu kalau terjadi udah kayak mau hujan, awan gelap di langit kayak mau hujan, dia nggak bisa duduk, dia berdiri. Seperti sebagian salaf, Fudail bin Iyadh atau ghairuh, kalau udah awan ngumpul gelap, dia gelisah berdiri. Begitu, takut, mukanya pucat, sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sambil bilang, ya Allah, la tubli, la tubli, la tubli, ya Allah jangan turunkan bala, jangan turunkan bala, la tu'adzib nas bisababi, jangan siksa orang-orang dengan aku. Bilang, kenapa ente sampai begitu banget? Bilang, saya takut yang turun bukan air, saya takut yang turun api, yang turun batu, gara-gara dosanya saya. Tuh, orang dulu tuh kayak begitu. Makanya berkat jiwa-jiwa tawadhu yang merendah kayak begini, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Berkat mereka Allah Ta'ala tolak bala, bencana. Allah Ta'ala berikan kelapangan berkat orang-orang mulia wal awliya was salihin. Dulu tuh di Sewun terjadi tiba-tiba tuh langit gelap, awan gelap gulita. Kemudian udah gitu angin berhembus demikian kuatnya, sampai orang-orang pada ketakutan. Akhirnya ada satu orang Habib di situ, Syuf, saya dengar kemarin malam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr nginep di rumahnya keluarga fulan, kerabatnya di sini. Coba tanya, Habib Hasan bin Saleh masih ada gak di kota kita? Tanya, masih Beb, masih ada Habib Hasan bin Saleh masih nginep di kota kita, malam ini masih nginep. Alhamdulillah, bilangin sama orang Sewun, suruh tidur yang enak, gak bakalan terjadi musibah bala selama ini orang ada di tengah-tengah kita. Masya Allah. Nah sekarang kita, siapa yang mau kita andelin? Muka kayak kita begini, muka kayak begitu. Aduh, Masya Allah. Orang dulu idza ru'u yushharu dzikrullahi. Kalau dilihat wajahnya, ingat Allah, la ilaha illallah, subhanallah, Masya Allah. Ada muka-muka tertentu yang kalau ente lihat, ente salawat sama Nabi Muhammad, ingat Rasulullah. Orang sekarang juga kalau ente lihat mukanya, ente ingat Allah, ente zikir. Apa? Na'udzubillah, astaghfirullah, inna lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ada yang kayak begitu. Ya khair, insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat para guru-guru kita.